menerka langkah politik Mega usai Hasto diampuni Prabowo. Terhadap situasi dunia saat ini, Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan dengan berikan amnesti kepada 1.178 terpidana menjelang HUT ke-80 RI. Salah satunya yang diampuni Prabowo adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pemberian amnesti ini membuat Hasto tidak perlu menjalani hukuman 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Hasto pun telah terbebas dari tahanan pada Jumat 1 Agustus 2025. Bapak Merdeka. Geser, sorry. Teman-teman maaf ya, geser Ya, bisa gitu. Lebih luas. Pak, sini aja Pak, udah rapi Pak. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menegaskan bahwa partainya tidak menjadi oposisi. Namun, ia juga mengatakan PDIP tak ambil posisi sebagai partai koalisi pemerintahan. Megawati menegaskan PDIP akan tetap mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan itu berpihak kepada rakyat. Bahwa ini saya ulangi untuk terus diingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi loh, jangan kalian rubah-rubah. Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan hukum yang berkeadilan. Sebab bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Kita pun jangan lupa adalah sama-sama warga negara
Indonesia yang sah. Namun, dia juga memastikan partainya akan bersikap tegas dan mengkritik jika ada penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial yang dilakukan pemerintah. Megawati menekankan keberpihakan PDI Perjuangan bukanlah soal berada di dalam atau di luar kekuasaan, melainkan soal konsistensi terhadap nilai-nilai kebenaran dan moralitas politik yang diwariskan Bung Karno. Menurut Megawati, sistem presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Dia menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia harus bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Dengan demikian, menurutnya tidak ada pengkotak-kotakan dalam politik. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa PDIP tidak memposisikan diri sebagai oposisi, namun juga tidak membangun koalisi dengan kekuasaan. PDIP, kata dia, harus berpihak pada kebenaran dan kepada rakyat. Istana sebut belum ada pembicaraan untuk siapkan kursi kabinet kepada PDIP. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada pembahasan untuk menyiapkan kursi kabinet untuk PDI Perjuangan. Prasetyo pun turut menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, yang menegaskan bahwa partainya akan menjadi penyeimbang pemerintah. Menurutnya, sikap partai politik untuk mendukung pemerintah tidak harus ditandai dengan adanya keterwakilan di dalam kabinet pemerintahan. Artinya ini sudah resmi untuk bergabung ke pemerintah atau gimana di PDIP, Mas? Mendukung kan tidak selalu harus bergabung dalam pemerintahan. Apa yang disampaikan Ketua Umum Ibu Megawati di dalam Kongres PDI Perjuangan dengan menjadi penyeimbang pemerintah itu juga sesuatu yang baik, tidak ada salahnya. Memang pemerintah juga butuh check and balance, untuk masukan, untuk menyeimbang, nggak ada masalah. Menyiapkan kursi di kabinet nggak untuk PDIP? Belum ada pembicaraan. Sinyal-sinyal dukungan dan bergabung pada koalisi juga telah diembuskan oleh sejumlah partai lainnya, yaitu P3 dan PKS. Meskipun belum dinyatakan secara terbuka seperti Nasdem dan PKB. Artinya, hingga saat ini yang belum menentukan sikap dan arah politiknya adalah partai PDIP. Kebenaran yang kita perjuangkan bukan untuk kepentingan golongan, bukan untuk kepentingan kekuasaan semata, tetapi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Publik kini semua masih menunggu keputusan Mega sebagai nakhoda utama di PDIP. Apakah gabung dengan pemerintah atau tetap beroposisi? Mega memang masih berhati-hati, tapi di satu sisi dia juga bisa mengambil keputusan yang mengejutkan.